Mama Papa di rumah. Selamat pagi Ibu Guru semuanya. Ketemu lagi di sekolah minggu online Bait Lahim. Nah, kita mau memulai sekolah minggu hari ini. Anak-anak di rumah pasti dalam keadaan baik dan sehat kan? Luar biasa. Anak-anak, kita mau memuji Tuhan ya. Tuhan Yesus pasti senang kalau kita memuji Tuhan dengan bersukacita. Anak-anak di rumah pasti bersukacita kan? Bersemangat kan? Hebat. Yuk, kita mau memulai sekolah minggu hari ini. Kita mau angkat satu pujian, adalah sukacita di hatiku. Anak-anak boleh bangkit berdiri ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. 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 Nah, anak-anak di rumah, sebelum kita lanjut sekolah minggu kita mau berdoa dulu ya sama Tuhan Yesus. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau ambil sikap berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih buat hari ini kami boleh kembali mengikuti sekolah minggu online. Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak yang mengikuti sekolah minggu ini. Dan kami mau menyerahkan acara sekolah minggu ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan Yesus yang akan memimpin kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak di rumah, hari ini Bu Miske tidak sendiri loh. Ada teman-teman dari Big Kids yang mau menemani Bu Miske, juga anak-anak, untuk memuji Tuhan. Siapa ya mereka ya? Anak-anak di rumah pasti penasaran kan? Kita hitung yuk, supaya mereka bisa muncul. Kita hitung ya sampai 3 ya. 1, 2, 3. Halo teman-teman Big Kids, apa kabarnya kalian semua? Hari ini Daniel ingin menemani kalian semua untuk bersekolah minggu bersama-sama. Kalian kangen gak nih bersekolah minggu bersama-sama di gereja? Pastinya kan? Nah, gak apa-apa ya kita bersekolah minggu dulu di online. Nah, hari ini kami ingin mengajak kalian semua untuk bernyanyi Tuhan Yesus baik. Jangan lupa kalian bangkit berdiri ya, biar lebih semangat. Tiada berkasih-rahan, kasih setiamu Tuhan, selalu berrahmat bagiku.
sayang-Mu Tuhan, selalu berrahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu berrahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih teman-teman Bikis. Kim. Selamat pagi teman-teman Bikis di rumah. Apa kabarnya? Nah, kali ini aku bakal menemani teman-teman semua. Tadi temanku Karmel sudah menemani kalian semua kan? Nah, aku juga mau menemani kalian semua. Yuk kita angkat satu pujian dengan lagu Big or Small. Kalian boleh gerak-gerak ikuti aku ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
di rumah pasti senang kan? Ada teman-teman kalian dari Big Kids, ada Carmel, ada Kimberly, ikut menemani kita semua memuji Tuhan hari ini. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita. Ceritanya diambil dari buku terindah. Apa coba buku terindahnya? Iya, betul. Buku terindahnya Alkitab. Ini buku terindah kita. Anak-anak, sudah siap kan bukunya di rumah? Oke, ceritanya hari ini diambil dari Alkitab. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian dulu ya. Alkitab, buku terindah. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi sama Ibu Ita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan memimpin dan menolong kami, sehingga kami boleh mengerti apa isi firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Nah, anak-anak bisa baca nanti di rumah ya. Nanti yang belum bisa baca bisa minta tolong sama mama, sama papa, sama kokoknya atau sama cicinya ya. Nah, Ibu hari ini akan menceritakan tentang firman Tuhan. Di firman Tuhan ini diceritakan tentang seorang yang bernama Timotius. Ya, Timotius ini mempunyai seorang ibu, namanya Ibu Yunik, dan juga punya seorang nenek yang bernama
Nenek Louis. Nah, Timotius ini sejak dari masih kecil, dia selalu diajarkan oleh ibunya dan neneknya tentang apa? Firman Tuhan. Ya. Nah, sama seperti anak-anak di rumah. Dari kecil, mama papa udah bawa anak-anak kemana? Ke sekolah minggu, ya, ke gereja. Untuk apa? Mendengarkan cerita firman Tuhan. Malah ya, ada yang masih dedek bayi. Nah, mama papanya juga hebat-hebat ya. Udah dari kecil bawa anak-anak pergi ke gereja, ikut sekolah minggu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti Nenek Louis dan Ibu Yuni. Nah, Timotius ini tumbuh menjadi anak yang taat, anak yang mencintai apa? Firman Tuhan ya, yang mau belajar terus firman Tuhan. Nah, pada suatu hari Bapak Paulus datang ke rumah Timotius. Wah, Bapak Paulus mau apa nih ya? Bapak Paulus ternyata mau mengajak Timotius untuk ikut Bapak Paulus. Kemana? Untuk mengajar dan menceritakan kepada orang-orang tentang isi firman Tuhan. Ya. Nah, Timotius ini kan masih muda. Mungkin Timotius juga kalau masih muda mengajar mungkin sulit ya. Tetapi karena Timotius ini anak yang baik, anak yang taat, dia mau ikut Bapak Paulus untuk sama-sama memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Timotius juga belajar dari Bapak Paulus bagaimana cara menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang, karena banyak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, walaupun Timotius masih muda, Timotius mau belajar dan mau menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekelilingnya. Dia ikut sama Bapak Paulus dari satu kota ke kota yang lain untuk menceritakan firman Tuhan. Sampai akhirnya Timotius ini tinggal di Efesus dan mengajar di sana. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Ita mau nanya. Di sini siapa yang mau kayak Timotius? Ibu Ita juga mau ya. Ibu Ita juga masih belajar seperti Timotius ya, yang masih muda tetapi mau belajar dan mau menceritakan firman Tuhan kepada orang lain. Nah, kalau anak-anak masih kecil gimana? Kan susah ya mau cerita firman Tuhan sama orang-orang. Apalagi misalnya orangnya sudah besar, anak-anak masih kecil, ya itu susah ya. Tapi anak-anak bisa seperti ini misalnya contohnya ya. Anak-anak punya temannya itu jatuh, terus anak-anak tolong atau enggak? Anak-anak pasti tolong kan? Nah, itu juga sudah menceritakan firman Tuhan kepada orang lain, karena nanti orang lain akan melihat, oh, anak-anak itu anak-anak yang penuh kasih, karena di Alkitab juga diceritakan bahwa Allah mengasihi, kita harus saling mengasihi. Nah, kita juga bisa dengan cara-cara yang lain ya, bisa dengan perbuatan, atau bisa juga taat seperti apa? Taat misalnya mama sama papa suruh untuk belajar, anak-anak nurut ya, oh iya belajar. Nah, seperti itu. Anak-anak juga akan ditolong sama Tuhan Yesus kalau misalnya anak-anak ingin untuk memberitakan firman Tuhan ya. Tuhan Yesus nanti akan memampukan anak-anak ya, karena firman Tuhan itu isinya apa? Bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dan masih banyak lagi ya isi dari firman Tuhan. Bagaimana Yesus sudah mengorbankan dirinya, mati di kayu salib, kemudian bangkit untuk kita orang yang berdosa. Untuk juga mengetahui tentang apa yang benar, tentang apa yang salah, semuanya ada dalam firman Tuhan. Nah, kita akan sama-sama ya belajar firman Tuhan ini dari sekarang sampai kita nanti terus dewasa, sampai kakek nenek ya. Terus kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan ini. Nah, sampai di sini dulu cerita firman Tuhan hari ini. Anak-anak, kita akan membaca dulu ayat hafalannya ya, dari Yohanes 6 ayat 68b. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Sekali lagi ya, Ibu ulang. Yohanes 6 ayat 68b. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 68b. Nah, sampai situ dulu ya cerita pada hari ini. Nanti minggu depan kita akan mendengar lagi cerita tentang firman Tuhan yang lainnya. Yuk anak-anak, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kami bisa mencontoh Timotius yang dari kecil sampai dewasa mau terus belajar firman Tuhan dan mau menceritakan firman Tuhan kepada orang lain. Terima kasih karena kami bisa mengetahui banyak isi dari firman Tuhan mengenai apa yang benar, apa yang salah, mengenai kasih Tuhan kepada kami, atas pengorbanan Tuhan juga kepada kami untuk menebus dosa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajar terus kami ya Tuhan, kami mau mendengar. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Anak-anak, sampai di sini dulu cerita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.